Shalom, berjumpa lagi di Renungan Harian Immanuel Santo Yakobus, Surabaya. Renungan hari ini diambil dari bacaan pertama gereja Kisah Rasul 5, 27 sampai dengan 29. Bapak Ibu yang terkasih, kita baru saja melewati masa Prapaskah dan Hari Raya Paskah. Ciri orang yang mengalami Paskah atau kebangkitan Yesus adalah terjadi perubahan yang nyata di dalam dirinya. Karena Roh Kudus yang sudah mengubahkan dia dari hidup manusia lama menjadi manusia yang baru. Salah satu ciri perubahan itu adalah orang yang mula-mula hidup di dalam ketakutan menjadi hidup di dalam keberanian. Karena itu judul renungan kita hari ini adalah hidup dalam keberanian. Namun pertanyaannya, berani yang bagaimana? Ada 3 hal yang saya mau bagikan pada hari ini. Pertama, berani untuk tetap melayani apapun kondisi kita. Petrus adalah semula orang yang hidup dalam ketakutan. Bahkan sampai menyangkal Yesus 3 kali sewaktu Yesus diadili. Karena dia takut ditangkap juga seperti Yesus. Namun terjadi perubahan besar di dalam diri Petrus sewaktu mengalami kebangkitan Yesus. Sehingga dia berani untuk melayani, bersaksi tentang Yesus. Walaupun dia ditangkap, disiksa, dipenjara, bahkan dia mati demi nama Yesus. Saudara, baru saja saya melihat kisah tentang seorang yang positif corona di YouTube. Bagaimana dia yang demam tinggi, sakit pada semua badannya, nafasnya pendek-pendek karena dadanya sakit. Namun justru di ruang isolasi rumah sakit dia sekamar berdua, dia menawarkan untuk melayani, mendoakan orang yang sakit positif corona juga sekamar dengan dia. Dia melayani, mendoakan, meminta kesembuhan buat orang itu, bukan untuk dirinya sendiri. Dia memutarkan lagu rohani, membacakan firman Tuhan dan menyaksikan kebaikan Tuhan di dalam dirinya. Orang ini tetap melayani justru waktu dia terkena corona. Bapak Ibu, tetaplah melayani apapun kondisi kita saat ini. Karena justru di dalam kelemahannya, waktu kita tetap melayani, kita bisa merasakan dan melihat kasih, kemurahan, dan kuasa Tuhan kepada Bapak Ibu terjadi. Yang kedua, berani untuk meninggalkan dosa-dosa dan kesalahan kita. Selama masa corona ini, saya juga stay at home, lebih banyak di rumah bersama keluarga. Timbul pertengkaran-pertengkaran kecil saya dengan istri kadang-kadang. Suatu hari saya jengkel, saya mendiamkan istri saya. Namun justru istri saya juga mendiamkan saya. Saya tambah jengkel. Namun di saat itu saya teringat firman Tuhan di Efesus 5 berkata, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarah. Dan perhatikan, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Bapak Ibu yang terkasih, kalau saya biarkan terus, saya beri kesempatan pada iblis untuk masuk di dalam diri dan keluarga saya. Saya tidak mau. Sehingga saya dan istri saya datang minta maaf pada istri saya, dan kami dipulihkan begitu indah. Salah satu dosa yang paling dibenci oleh Tuhan adalah tidak mau mengampuni. Bapak Ibu yang terkasih, kebencian yang kita taruh di dalam diri kita seperti kanker yang pelan-pelan menggerogoti setiap organ-organ di dalam diri kita sehingga menghancurkan kita dari dalam. Demikian pula tidak mau mengampuni akan menghancurkan diri kita, menghancurkan hubungan kita dengan orang yang kita cintai, menghancurkan persahabatan kita dengan sahabat kita, dan menghancurkan seluruh sendi kehidupan kita. Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan berkata di dalam Yesaya 59 ayat 2, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga dia tidak mendengar, ialah segala dosamu. Dosa membuat hubungan kita dengan Allah terpisah. Dosa membuat Allah menyembunyikan diri
dan tidak mau mendengar doa kita. Mintalah pada Roh Kudus, beri kita kekuatan dan keberanian untuk lepas dari dosa kita, pulihkan hubungan kita dengan Tuhan. Yang ketiga, berani untuk punya iman yang lebih. Bapak Ibu yang terkasih, ada seorang buta bernama Bartimeus. Suatu hari dia mendengar Yesus akan melewati daerahnya. Dia berteriak, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Namun orang sekelilingnya berkata, "Diam." Menegur dia, menyuruh dia untuk berhenti berteriak. Bapak Ibu, saat ini kita mungkin mengalami permasalahan. Orang-orang sekeliling kita mungkin menyuruh kita bilang, "Sudah, tidak usah berharap pada Tuhan lagi." Atau mungkin pikiran kita berkata, "Sudah, tidak ada harapan lagi." Kita berhenti untuk berdoa. Tapi hari ini kita mau belajar dari seorang buta bernama Bartimeus. Apa yang dia lakukan? Justru dia berteriak lebih keras lagi, "Yesus, anak Daud, kasihlah aku." Apa yang terjadi? Yesus berkata, "Imanmu menyelamatkan kau." Dan seketika itu juga terbukalah mata orang buta itu. Bapak Ibu yang terkasih, saat ini kita mungkin lagi punya permasalahan, punya pergumulan dalam pekerjaan, sakit penyakit, keluarga, atau dan lain sebagainya. Izinkan saya berdoa untuk Bapak Ibu. Apabila Bapak Ibu sungguh-sungguh mau berseru kepada Tuhan, tundukkan kepala kita, tutup mata kita, dan angkat tangan kita tanda berserah pada Tuhan. Saya akan berdoa kepada Tuhan buat Anda. Tuhan yang pengasih dan penyayang, Engkau melihat tangan-tangan yang mengangkat kepadamu, tanda berserah padamu. Saat ini Tuhan, aku memohon peganglah tangan mereka Tuhan, yang mengangkat tangan kepadamu, tanda berserah. Biarlah Engkau memeluk mereka saat ini, sehingga mereka merasakan kasih-Mu dan kehadiran-Mu buat mereka saat ini. Jamalah Bapa dan Ibu yang mengangkat tangan saat ini. Biarlah yang sakit Tuhan, Engkau sembuhkan dengan kasih-Mu. Yang punya permasalahan di dalam pekerjaan dan keuangan, Tuhan Yesus, tolong bukakan tingkap langit-Mu. Tolong berikan, curahkan berkat buat mereka. Yang juga punya permasalahan di dalam keluarga, Tuhan Yesus, Kau yang paling tahu pergumulan mereka. Tolong pulihkan keluarga mereka. Tolong jamah permasalahan mereka Tuhan. Aku berdoa supaya beri kami keberanian seperti Bartimeus untuk punya iman lebih lagi sehingga terjadi mujizat dalam hidup kami. Beri kami keberanian untuk juga tetap melayani apapun kondisi kami saat ini. Beri kami keberanian untuk lepas dari dosa supaya Engkau mendengar doa-doa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya mujizat-Mu terjadi bagi kami, anak-anak-Mu yang percaya padamu. Doa ini kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian saya Irwanto, PDKK Immanuel. Jangan lupa saksikan terus setiap pagi renungan harian Immanuel Santo Yakobus, dan jadilah orang-orang yang dimenangkan. God bless you all. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada